Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irda Febrianti dengan NIM 2103226. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-14, yaitu tentang perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu perencanaan bisnis atau yang disebut business plan. Nah, business plan adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tujuan perusahaan dan rencananya untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari kegiatan pemasaran, finansial, hingga kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, perencanaan bisnis juga bisa berfungsi sebagai penjaga tim eksekutif untuk berada pada satu tujuan yang sama. Perencanaan bisnis ini akan ditinjau dan diperbaharui secara berkala untuk mencerminkan tujuan atau hal-hal yang sudah dicapai atau ide yang telah mengalami perubahan. Perencanaan bisnis yang matang juga bisa dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menarik hati para investor atau untuk meminjam sejumlah dana dari lembaga keuangan seperti bank. Tujuan dari perencanaan bisnis ini yang pertama tentunya kita tujuannya itu memastikan arah bisnis sesuai dengan visi dan misi. Nah, tujuan perencanaan bisnis yang pertama adalah untuk memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi yang sudah disusun. Hal ini juga bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi jika ada rencana yang tidak sesuai dengan visi misi perusahaan. Yang kedua, menghitung sumber daya yang dimiliki. Dengan memiliki perencanaan bisnis yang matang, kita juga bisa mendapatkan gambaran terkait sumber daya yang perlu dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas yang diperlukan, keterampilan dan keahlian, alat-alat pendukung, dan hal lainnya juga sangat dibutuhkan. Yang ketiga, estimasi profit, di mana tujuan perencanaan bisnis selanjutnya itu untuk mendapatkan gambaran estimasi profit bisnis. Di sini kita juga bisa menyusun strategi untuk mendapatkan target profit yang diinginkan agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, bahan evaluasi untuk periode mendatang. Nah, satu lagi tujuannya ini tujuan dari perencanaan bisnis ini adalah sebagai bahan evaluasi untuk periode mendatang. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama di periode selanjutnya. Jenis-jenis rencana bisnis. Yang pertama itu ada perencanaan operasional, di mana tipe yang pertama satu ini merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Kita juga tetap bisa mengganti perencanaan tersebut apabila hasil yang diberikan kurang efektif. Contohnya itu perencanaan manajemen operasional adalah SOP, standar operasional prosedur. Yang kedua yaitu perencanaan strategi. Tipe perencanaan yang kedua yaitu perencanaan strategi, yakni sebuah rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perencanaan taktis, di mana tipe perencanaan taktis ini berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah Anda rencanakan sebelumnya. Contohnya yaitu strategi pemasaran. Selanjutnya ada perencanaan jangka panjang atau ekspansi. Sebagaimana namanya, tipe perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Lantas, apa tujuan dari perencanaan jangka panjang? Nah, tujuan dari perencanaan jangka panjang itu untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala lebih besar seperti go internasional atau mencapai IPO. Selanjutnya, rencana bisnis startup. Nah, jenis rencana bisnis ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari investor
untuk memulai bisnis baru. Ini biasanya mencakup informasi tentang pendiri perusahaan, produk atau layanan yang mereka tawarkan, serta pasar yang mereka targetkan dan proyeksi keuangan mereka. Selanjutnya, di sini membahas tentang komponen perencanaan bisnis. Nah, identitas perusahaan dan visi misi. Pertama, komponen perencanaan bisnis ini adalah identitas perusahaan dan visi misi. Identitas perusahaan ini meliputi nomor atau akta pendirian, nama pendiri, izin, dan sebagainya. Percantuman identitas perusahaan ini dilakukan agar pembaca dan investor tahu bahwa usaha kita dilindungi oleh hukum. Sementara itu, visi misi ini digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan bisnis ke depannya. Gambaran umum bisnis. Setelah mencantumkan identitas dan visi misi, komponen selanjutnya yang perlu kita cantumkan adalah gambaran umum, di mana gambaran umum ini meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, dan value bisnis. Dengan adanya gambaran umum, diharapkan pembaca mampu memahami profil usaha atau profil usaha kita dengan lebih jelas. Selanjutnya, target pasar. Setiap usaha memiliki target pasar yang termasuk perusahaan kita sendiri. Agar pembaca tahu bisnis kita itu tepat sasaran, maka kita wajib mencantumkan target pasar ke dalam rencana bisnis. Selain itu juga kita harus menunjukkan sasaran. Percantuman target ke pasar dalam perencanaan akan membantu meyakinkan investor tentang potensi market share yang bisa usaha itu kita dapatkan. Selanjutnya, rincian produk. Komponen berikutnya itu perencanaan bisnis adalah rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah salah satu bukti bahwa kita itu benar-benar serius menjalankan bisnis tersebut, entah produknya itu jasa ataupun fisik. Oleh sebab itu, kita wajib memasukkan rincian produk yang akan kita buat dalam rencana usaha yang meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan harga juga sangat perlu di rincian produk. Komponen perencanaan bisnis, rencana pemasaran. Setelah produk siap, tentu saja kita harus memasarkan produk agar perusahaan kita mendapatkan omset. Oleh karena itu, tetapkan rencana strategi pemasaran secara matang agar ekspansi bisnis kita itu semakin luas dan banyak orang mengenal produk kita. Nah, setelah kita memasukkan rencana strategis kita ke dalam bisnis plan, agar pembaca juga dan investor juga bisa mengevaluasi seefektif apa sih strategi yang kita buat. Selanjutnya, biaya operasional, di mana komponen ini perencanaan bisnis ini adalah biaya operasional. Kita wajib mencantumkan ini dalam rencana agar tahu berapa banyak modal yang kita butuhkan guna memulai usaha. Apabila keperluan biaya operasional ini tinggi, kita bisa mengambil keputusan untuk mencari investor. Selanjutnya, perhitungan break-even point, yaitu BEP, di mana break-even point ini adalah posisi ketika jumlah modal keluar sama persis dengan penghasilan. Setelah sederhana untuk menyebut BEP adalah balik modal. Dengan adanya estimasi kapan BEP ini terjadi, kita bisa tahu kapan bisnis ini mulai menghasilkan laba. Selain itu juga, BEP ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan investor saat mendanai usaha kita. Selanjutnya ada profitabilitas. Tujuan utama untuk mendirikan usaha ini tentunya kita memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Nah, untuk itu kita juga perlu merencanakan estimasi perhitungan profit. Selain memperkirakan profitabilitas perusahaan, perhitungan ini juga bisa menjadi sokongan moral bagi kita, tim dan investor. Karena pada saat sekarang itu kita telah mengetahui perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai. Analisis persaingan dan strategi. Komponen terakhir rencana bisnis ini adalah analisis persaingan dan strategi. Selain fokus dengan kemajuan perusahaan, tentunya kita juga memerlukan analisis pesaing. Dengan demikian, kita dapat membuat rencana strategi guna mengalihkan kompetitor dan menjadikan usaha kita menjadi penguasa pasar. Selanjutnya, evaluasi, di mana satu lagi komponen perencanaan bisnis adalah evaluasi, di mana evaluasi ini bertugas
untuk meninjau kembali semua hal yang sudah kita lakukan. Dengan begitu kita bisa mengetahui kurang dan kelebihan bisnis yang kita jalankan. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat perencanaan bisnis. Yang pertama, kita harus mengenali bisnis yang akan kita jalankan. Nah, cara membuat perencanaan bisnis yang pertama ini dengan mengenali bisnis yang akan dijalani. Artinya, jika kita mengetahui potensi, risiko, dan tantangan, nah ada langkah-langkah membuat perencanaan bisnis. Yang pertama, kita harus mengenali bisnis yang akan dijalankan. Cara membuat perencanaan bisnis yang pertama adalah dengan mengenali bisnis yang akan dijalani. Artinya, kita harus mengetahui potensi risiko dan tantangan yang mungkin akan kita hadapi. Selain itu juga kita mungkin ingin menggunakan teknik analisis SWOT untuk membangun bisnis yang diinginkan dan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang kedua, tentukan arah bisnis. Cara selanjutnya ini adalah dengan menentukan arah bisnis kita. Kita harus mengetahui mau dibawa kemana bisnis yang kita jalankan pada saat sekarang. Dengan alur yang jelas dan lebih terarah, kita juga bisa mencapai tujuan bisnis dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, kita harus menentukan target bisnis. Selain arah bisnis, kita harus menentukan target, sehingga kita bisa lebih bersemangat dalam menjalankan bisnis. Selain itu juga, target bisnis ini juga bisa menjadikan kunci untuk menarik perhatian investor. Selanjutnya, melakukan riset pasar dan kompetitor. Nah, langkah pertama ini sangat penting agar bisa menentukan target pasar bisnis kita. Dengan melakukan riset ini, kita juga bisa memanfaatkan celah pesaing dan memanfaatkan hal ini untuk menampilkan kelebihan bisnis yang dimiliki. Selanjutnya, mengetahui SWOT bisnis yang dijalankan, strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threats adalah ancaman, adalah analisis yang cukup dalam terkait bisnis tersebut. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam bisnis tersebut. Nah, di sini ada yang dari dalam sifat organisasi produk. Yang pertama yaitu membantu dalam mencapai tujuan. Yang menghambat dalam mencapai tujuan, yaitu yang membantu dalam mencapai tujuan ini strength atau kekuatan. Yang menghambatnya ini adalah weakness atau kelemahan. Nah, dari luar ini ada opportunitas atau peluang. Nah, threat adalah ancaman. Selanjutnya itu membuat timeline. Nah, membuat agar dijadikan gambaran tentang kapan rencana bisnis kita ini bisa berjalan. Umumnya timeline ini dibuat per kuartal di setiap tahun, di mana pada akhir kuartal akan dilakukan evaluasi. Selanjutnya membuat budgeting, di mana budgeting ini merupakan langkah penting dalam membuat bisnis plan agar kita dapat mengetahui untuk apa saja dana bisnis ini yang digunakan. Selanjutnya, buat perencanaan bisnis kita. Nah, susunan perencanaan bisnis, misi bisnis, ringkasan, eksekutif, penawaran produk dan atau jasa, target pasar, marketing plan, analisis industri dan tingkat persaingan, laporan keuangan, resume of company, prinsipal, penawaran produk dan atau jasa atau lampiran. Contoh perencanaan bisnis. Nah, di sini latar belakang. Nah, latar belakang ini bisnis coffee shop atau kedai kopi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan di berbagai tempat, mulai dari pelosok desa hingga perkotaan yang saat ini sudah mencapai 10.000 kedai kopi dan diprediksi masih akan terus tumbuh hingga tahun 2020 dengan total pendapatan dari sektor usaha bisnis kedai kopi ini mencapai 4,16 miliar setiap tahun menurut Idris Rusadi Putra 2018. Peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis kedai kopi ini tidak terlepas juga dari terus meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengonsumsi kopi. Hasil riset Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Dirjen Perkebunan Republik Indonesia pada tahun 2017
mencatat bahwa diperkirakan jumlah masyarakat penikmat kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara drastis. Nah, bisnis ini berfokus pada lifestyle, meminum kopi yang sedang hype untuk usia remaja. Bahan baku utama yang dipakai pada bisnis ini menggunakan biji kopi yang langsung diambil dari kebun perusahaan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan baku dalam proses produksi. Hal tersebut juga membuat kopi itu dapat memberikan produk yang berkualitas dan juga dapat menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. Aroma rasa kopi ini juga bisa memajukan industri kopi dalam energi. Selain itu juga bisnis ini juga dapat memberikan dampak ekonomi pada daerah sekitar dengan memperkerjakan masyarakat sekitar, di mana dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar, dan juga bisnis ini sejalan dengan nawacita pemerintah dalam hilirisasi hasil-hasil bumi Indonesia. Nah, di sini contoh perencanaan bisnis. Nama bisnis Aroma Rasa Kopi Shop, bidang usaha kuliner. Visinya itu kedai kopi yang menawarkan kondisi, suasana, lokasi, dan menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas dari biji kopi terbaik di Indonesia. Misinya ini mempertahankan cita rasa dari biji kopi terbaik di Indonesia yang melegenda secara turun-temurun, menawarkan kenyamanan tempat untuk menikmati kopi. Nah, deskripsi bisnis Aroma Rasa Kopi Shop adalah bisnis kuliner yang menawarkan berbagai menu kopi yang berkualitas dengan racikan langsung dari biji kopi terbaik di Indonesia. Keunikan produk ini, kualitas kopi dibuat dari biji kopi terbaik di Indonesia. Nah, di sini ada rincian produk: kopi espresso, kopi arabica, kopi robusta, kopi hitam, cappuccino, mochaccino, kopi arabica atau raja, kopi Flores Bajawa, coklat, vanilla latte. Target pasar ini anak muda pecinta kopi dengan penghasilan menengah ke atas. Rencana pemasaran membuka kopi shop di kota besar, mengoptimalkan sosial media, menggunakan jasa food blogger, YouTuber, influencer, membuat event grand opening yang mengundang anak muda. Sumber daya manusia atau SDM-nya, Adi, pemilik bisnis, Nando, Business Development, Piki, Product Manager, Pigo, dan Rizky, Barista, Sarah, Social Media Officer. Sumber permodalan. Modal dari pakaian trendy ini diambil dari dana pribadi sejumlah Rp 70 juta. Saat ini sebagian modal telah dialihkan ke bahan baku dan sebagainya. Modal sebesar 30 juta ini didapat dari investor. Nah, biaya operasional yang diperlukan. Yang pertama itu peralatan pembuat kopi Rp 10 juta, bahan kopi dan perlengkapan Rp 8 juta, sewa tempat Rp 20 juta per tahun, gaji SDM Rp 20 juta, lain-lain Rp 5 juta, total Rp 63 juta. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran Aroma Rasa Kopi Shop ini dengan cara dine in, makan di tempat, dan juga telah bekerja sama dengan platform jual beli online. Langkah ini diambil untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Aroma Rasa Kopi Shop ini juga mengadakan promo atau diskon di tanggal-tanggal tertentu demi menjaga hubungan dengan konsumen. Pemasaran dengan media sosial juga diprioritaskan dengan menciptakan media sosial yang menarik konsumen dan juga menggunakan influencer yang mempunyai visi misi yang sama dengan perusahaan dalam melakukan kerjasama. Potensi keuntungan. Bisnis ini memiliki target penjualan sebanyak 1.500 pieces per bulan. Berikut adalah hitungan potensi keuangan yang akan didapatkan. Keuntungan atau laba kotor dikurang beban pengeluaran rutin sama dengan laba bersih. Target dan timeline bisnis. Yang pertama 1 tahun mendapatkan 20 pelanggan per hari, yang 2 tahun buka cabang dan produk terbaru, 3 tahun mendapatkan 50 pelanggan per hari di masing-masing cabang, 4 tahun bekerja sama dengan perusahaan lain, dan yang 5 tahun itu membuka franchise. Nah, di sini perencanaan bisnis adalah proses penting dalam mengidentifikasi tujuan bisnis, strategi yang akan digunakan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan bisnis.
Nah, yang pertama itu ringkasan eksekutif, di mana bagian ini berisi gambaran singkat tentang bisnis, tujuan utama, produk atau layanan yang ditawarkan, target pasar dan proyeksi keuangan. Yang kedua, deskripsi bisnis, menjelaskan secara detail tentang bisnis, visi, misi, nilai-nilai inti, serta keunggulan kompetitif yang membedakan bisnis dan dari pesaing. Selanjutnya, analisis pasar, meliputi analisis pasar, pesaing, dan pelanggan potensial. Hal ini membantu dalam memahami tren pasar, kebutuhan pelanggan, serta bagaimana bisnis dapat bersaing secara efektif. Selanjutnya, strategi pemasaran merupakan rencana pemasaran yang mencakup strategi promosi, distribusi, penetapan harga, dan posisi merek untuk mencapai target pasar. Selanjutnya ada rencana operasional, detail tentang bagaimana bisnis akan dijalankan sehari-hari, termasuk lokasi, fasilitas, sumber daya manusia, dan proses operasional. Selanjutnya, manajemen dan struktur organisasi, menjelaskan struktur organisasi, tanggung jawab manajemen, dan bagaimana keputusan akan diambil dalam bisnis. Selanjutnya, proyeksi keuangan, termasuk proyeksi pendapatan, biaya, dan laba rugi untuk beberapa tahun ke depan. Ini membantu dalam menilai kelayakan bisnis dan menetapkan target keuangan. Selanjutnya, risiko dan mitigasi, identifikasi risiko yang mungkin dihadapi bisnis dan strategi untuk mengurangi atau mengatasi risiko tersebut. Selanjutnya, rencana pertumbuhan merupakan strategi untuk pertumbuhan bisnis di masa depan, termasuk ekspansi pasar, pengembangan produk, atau akuisisi. Perencanaan bisnis yang baik membantu mengarahkan bisnis ke arah yang benar, mengurangi risiko, dan meningkatkan peluang kesuksesan. Dengan merencanakan setiap aspek bisnis dengan cermat, pemilik bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai tujuan bisnisnya. Sebagai contohnya, di sini perencanaan bisnis untuk sebuah toko yang baru dibuka. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Tujuan bisnis ini apa tujuan bisnisnya? Membuka toko kue premium yang menawarkan berbagai kue kelas atas dan layanan catering untuk acara khusus. Proyeksi keuangan, target pertumbuhan pendapatan 20% setiap tahun dan mencapai titik impas dalam 18 bulan. Selanjutnya, deskripsi bisnis. Nah, deskripsi bisnis ini isinya yaitu yang pertama, visi, menjadi destinasi utama bagi pecinta kue premium di kota. Misinya menyediakan kue berkualitas tinggi dengan bahan-bahan segar dan layanan catering yang unggul. Analisis pasar. Nah, analisis pesaing, menyadari persaingan dari toko kue lain dan supermarket yang juga menjual kue. Analisis pelanggan, menargetkan kelompok masyarakat kelas menengah atas yang menghargai kualitas dan keunikan produk. Selanjutnya, strategi pemasaran, promosi, menggunakan media sosial, iklan lokal, dan kerjasama dengan influencer kuliner. Selanjutnya, distribusi, menawarkan layanan pengiriman dan pemesanan online untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya ini ada rencana operasional. Yang pertama itu lokasi, memilih lokasi strategis di pusat perbelanjaan yang ramai. Selanjutnya sumber daya manusia, menyewa koki berpengalaman dan staf layanan pelanggan yang ramah. Manajemen dan struktur organisasi. Struktur organisasi, pemilik sebagai pemimpin utama didukung oleh manajer toko dan staf operasional. Selanjutnya keputusan strategis dibuat bersama tim manajemen setelah konsultasi. Selanjutnya proyeksi keuangan, proyeksi pendapatan, target pendapatan tahun pertama sebesar 200 dengan pertumbuhan 20% setiap tahun. Biaya operasional bulanan diperkirakan sebesar 10.000 termasuk gaji karyawan, bahan baku, dan juga sewa toko. Selanjutnya risiko dan mitigasi. Risiko persaingan sengit dan fluktuasi harga bahan baku. Mitigasi menawarkan promosi khusus, berinovasi dalam produk, dan menjalin kemitraan dengan pemasok bahan baku. Yang terakhir yaitu rencana pertumbuhan. Ekspansi, merencanakan untuk membuka cabang di daerah yang berpotensi. Pengembangan produk, menambahkan menu baru berdasarkan umpan balik pelanggan dan tren pasar.
Perencanaan bisnis adalah hal-hal penting yang harus disiapkan sebelum mendirikan sebuah perusahaan. Di dalam sebuah rencana bisnis, umumnya dituangkan secara terperinci mengenai konsep usaha, pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Tujuan perencanaan bisnis. Merencanakan bisnis sangat penting bagi pelaku usaha agar usaha tetap berjalan stabil dan semakin sukses. Berikut merupakan tujuan perencanaan bisnis yang wajib kita ketahui sebagai pengusaha. Yang pertama yaitu kita harus memastikan bisnis itu berjalan sesuai visi dengan misi. Pertama, tujuan perencanaan bisnis ini adalah memastikan usaha itu dapat berjalan sesuai visi dan misi perusahaan agar tidak melenceng dari tujuan awal. Selain itu, adanya rencana bisnis membuat perusahaan bisa meninjau kembali aktivitas usahanya secara berkala sebagai bahan analisa dan evaluasi. Selanjutnya, menghitung sumber daya yang diperlukan untuk operasional. Selanjutnya, tujuan perencanaan bisnis adalah membantu kita untuk mengetahui berapa sumber daya yang sebenarnya diperlukan dalam menjalankan operasional. Tidak hanya itu, rencana bisnis memberikan gambaran secara jelas terkait kebutuhan sumber daya manusia dan keahliannya. Dengan demikian, kita dan tim akan punya pedoman menentukan berapa budget yang dibutuhkan guna mengkaji sumber daya manusia tersebut. Selanjutnya, membuat estimasi kapan bisnis akan profit. Berikutnya, tujuan perencanaan bisnis adalah membuat estimasi kapan usaha itu akan menghasilkan profit, sekaligus strategi agar target tersebut tercapai sesuai timeline. Dengan demikian, kita dan tim akan semakin termotivasi bekerja keras guna mencapai tujuan karena sudah tahu kapan target tersebut dapat diperoleh. Selanjutnya, melakukan evaluasi untuk rencana bisnis selanjutnya. Terakhir, tujuan perencanaan bisnis adalah untuk melakukan evaluasi rencana yang sebelumnya dijalankan. Apabila dalam eksekusi rencana sebelumnya terjadi kendala, kita dapat memasukkan solusinya di rencana bisnis berikutnya agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Tipe-tipe rencana bisnis. Yang pertama, perencanaan operasional. Perencanaan operasional ini adalah rencana bisnis yang memberikan gambaran jelas terkait jalannya suatu perusahaan. Perencanaan tipe ini dapat diganti bila hasilnya kurang efektif. Contohnya, perencanaan bisnis operasional seperti pembuatan standar operasional prosedur atau SOP. Selanjutnya, perencanaan strategik. Perencanaan strategik ini adalah rencana bisnis yang berisi langkah-langkah strategi untuk mencapai tujuan. Perencanaan ini penting karena menentukan keputusan jangka panjang suatu perusahaan. Contohnya itu perencanaan misalnya seperti visi misi yang jelas, nilai-nilai perusahaan dan sebagainya. Selanjutnya, perencanaan taktis, di mana selain perencanaan strategi dibutuhkan pula perencanaan taktis guna merealisasikan strategi yang sudah direncanakan. Contohnya ini perencanaan bisnis di bagian taktis, misalnya itu cara-cara teknis guna menerapkan strategi pemasaran, peran dan deskripsi kerja untuk satu posisi dan sebagainya. Selanjutnya, ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah tipe rencana usaha yang berlaku untuk waktu lebih dari 1 tahun. Tujuan perencanaan bisnis jangka panjang ini guna memproyeksikan keberhasilan perusahaan dengan skala lebih besar. Contohnya perencanaan bisnis jangka panjang ini misalnya rencana mencapai visi misi go internasional, mencapai IPO dan sebagainya. Nah, di sini 9 komponen terpenting dalam rencana usaha. Yang pertama itu identitas perusahaan dan visi misi. Pertama, komponen perencanaan bisnis adalah identitas perusahaan dan visi misi. Identitas perusahaan ini meliputi nomor akta pendirian, nama pendiri, izin dan sebagainya. Percantuman identitas perusahaan dilakukan agar pembaca dan investor tahu bahwa usaha kita itu dilindungi hukum. Sementara itu visi misinya digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan bisnis ke depannya.
Nah, di sini ada metode budgeting bantu kelola keuangan lebih efektif. Yang pertama, metode dibagi dua. Pertama, metode dibagi dua ini sesuai namanya. Cara kerja metode ini yaitu membagi penghasilan menjadi dua bagian, yaitu untuk kebutuhan pokok dan juga menabung. Metode ini sangat relatif untuk diterapkan dan juga cocok buat sobat OJBC NISP yang masih pemula, bahkan bila sobat ini tidak terlalu memiliki banyak tanggungan. Metode ini bisa dipakai untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Selanjutnya, metode 50 kurang 30 kurang 20. Nah, apa sih maksudnya itu? Nah, maksudnya itu adalah membagi keuangan menjadi 3 kategori kebutuhan dan angkanya menunjukkan persentase anggaran yang harus dialokasikan, di mana 50% dana dalam metode ini dialokasikan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan membayar cicilan. Kemudian 30%-nya ini dialokasikan untuk kebutuhan sekunder atau hiburan seperti liburan, belanja, membayar langganan aplikasi, streaming, dan lain-lainnya. Yang terakhir, dana 20% dialokasikan untuk menyiapkan keuangan masa depan, misalnya itu menabung dan investasi dengan pembagian dana yang lebih rinci. 50 kurang 30 kurang 20 merupakan salah satu metode budgeting yang paling efektif untuk mengelola keuangan. Metode Kakebo. Nah, Kakebo ini merupakan metode mengatur uang ala orang Jepang yang menitik beratkan pada kesadaran atau mindfulness. Nah, maksud di sini kita perlu berhati-hati dan sadar sepenuhnya ketika kita ingin menggunakan uang. Oleh karena itu, metode ini mengharuskan untuk menanyakan sejumlah pertanyaan ke diri sendiri saat membuat financial planning. Misalnya, berapa uang yang dimiliki, berapa banyak yang harus disimpan, berapa banyak uang yang ingin dibelanjakan, apakah ini benar-benar butuh dan harus menuruti keinginan membeli sesuatu. Selebihnya, bisa melemparkan pertanyaan yang lain, bisa juga mempertanyaan lain yang dirasa perlu. Dengan begitu, ini akan lebih bijak dalam menggunakan uang. Oleh karenanya, metode Kakebo ini merupakan salah satu metode budgeting yang direkomendasikan dan juga yang paling efektif. Selanjutnya, metode JAR. Nah, metode ini harus membagi kebutuhan menjadi 6 kategori, misalnya itu cicilan, makan, sewa, kos, hiburan, menabung, dan transportasi. Nah, sesuai dengan istilahnya, metode ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan 6 toples yang sudah diberi keterangan sesuai kategori kebutuhan. Kemudian memasukkan sejumlah uang ke dalam setiap toplesnya. Akan tetapi bagi yang suka cashless bisa menggunakan aplikasi pembantu untuk membagi anggaran sesuai kebutuhan. Dengan begitu, kita lebih bisa mengevaluasi pengeluaran yang dilakukan. Selanjutnya ada metode 80 kurang 20. Mirip dengan metode dibagi 2, 80 kurang 20 juga mengharuskan kita membagi kebutuhan menjadi 2 kategori, di mana angka 80 dan 20 menunjukkan persentase dana yang perlu dialokasikan. 80%-nya dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari dan 20%-nya itu sisanya digunakan untuk tabungan atau investasi. Nah, pembagian yang sederhana ini memudahkan kita dalam mengatur keuangan. Selanjutnya metode anggaran bola salju. Ini adalah salah satu cara mengatur keuangan yang berfokus pada pelunasan utang. Caranya, kita harus membuat daftar utang yang dimiliki, lalu kita mengurutkan dari jumlah yang paling sedikit. Setelah itu, kita bisa membuat anggaran yang tujuannya itu untuk melunasi utang paling sedikit terlebih dahulu. Jika sudah terlunasi, selanjutnya kita membuat anggaran yang berfokus pada utang lainnya. Metode ini juga cocok untuk membantu kita membuat prinsip prioritas membayar utang. Selanjutnya, metode value proposition. Nah, seperti yang kita sebutkan di awal, metode budgeting ini tidak hanya untuk keuangan pribadi, tetapi juga perusahaan. Nah, sehubungan dengan itu, metode budgeting perusahaan yang bisa ini adalah value proposition. Sesuai dengan namanya, metode ini mengharuskan kita untuk membagi anggaran sesuai dengan nilai setiap kebutuhan. Poin penting dalam metode ini adalah memastikan bahwa kebutuhan
yang dianggarkan memang memberikan nilai untuk kemajuan bisnis. Jika ternyata kebutuhan tersebut tidak penting atau anggarannya terlalu mahal, maka lebih baik cari alternatif lainnya. Selanjutnya ada metode zero budget. Nah, selanjutnya metode zero budget ini juga bisa digunakan untuk mengelola keuangan usaha. Fokus utama dalam metode ini adalah membagi anggaran sesuai dengan efisiensi dan keperluan, bukan berdasarkan riwayat pengeluaran sebelumnya, bukan berdasarkan riwayat pengeluaran sebelumnya. Nah, metode ini cocok digunakan ingin lebih menekan biaya usaha di bulan selanjutnya. Selanjutnya metode activity. Nah, metode activity ini dilakukan dengan mempertimbangkan semua kegiatan perusahaan yang mengeluarkan uang. Hal ini ditunjukkan untuk mengetahui seberapa banyak pengeluaran perusahaan di setiap kegiatannya. Oleh karena itu, dibutuhkan analisa lebih jauh terkait semua kegiatan dan pengeluaran perusahaan. Dengan begitu, perusahaan bisa membuat anggaran yang lebih efektif. Selanjutnya metode instrumental. Nah, metode instrumental budgeting ini metode terakhir. Nah, perusahaan ini juga bisa digunakan, yaitu instrumental budgeting, zero budget. Sebab penyusunan anggaran dalam instrumental budgeting ini disesuaikan dengan riwayat pengeluaran sebelumnya. Hal ini berarti hanya perlu melakukan penyesuaian anggaran terhadap beberapa kebutuhan saja. Itulah sederet metode budgeting ini untuk mengelola keuangan pribadi maupun perusahaan agar lebih efektif. Dari berbagai macam metode di atas, kita bisa memilih salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhan, supaya tidak kesulitan untuk mengelola keuangan. Untuk lebih mudahnya, kita bisa mengelola keuangan dengan layanan. Di sini layanan perbankan yang ditawarkan tidak hanya sebatas mengatur keuangan, tetapi juga untuk memaksimalkan aset digital. Nah, pengertian perencanaan bisnis dan pengertian dan konsep SIBIK. Nah, perencanaan bisnis merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha bisnis opportunity yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan. Ini menurut Robbins dan Coulter 2003 menjelaskan keunggulan bersaing, competitive advantage, usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Operasionalisasi usaha, bulan Hangar 2004. Perencanaan bisnis dimaknai sebagai pernyataan formal atau dokumentasi atas ide, rancangan, serta uraian atas bisnis yang akan atau sudah dilakukan. Skema pemikiran pebisnis dapat dibaca melalui dokumen tersebut dengan lebih mudah karena sudah tertata dan lebih terarah. Mengapa kita perlu dokumentasi rencana bisnis? Nah, supaya bisa membuat perencanaan adalah setengah dari pertempuran. Ide bisnis terkadang muncul pada beberapa situasi yang tidak terduga. Bisa kapan saja, seperti saat sedang duduk termenung, bermain, berwisata, atau bahkan saat di toilet. Nah, ide brilian tersebut bisa mudah terlupakan apabila tidak segera dicatat dan disimpan dengan baik. Dokumen dapat disimpan dan dilihat kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Fungsi dari dokumentasi bisnis bagi para pembisnis antara lain, yang pertama yaitu mempermudah merealisasikan ide usaha, mengetahui resiko yang kemungkinan dihadapi beserta perumusan strategi untuk mengantisipasinya, sebagai peta bagi pembisnis dalam menjalankan bisnisnya, sebagai alat komunikasi kepada pihak lain yang berpotensi sebagai investor atau calon rekan kerja. Bisnis atau usaha yang didasarkan pada hobi atau kesukaan akan lebih mendatangkan manfaat dari segi kepuasan, kenyamanan, dan keinginan untuk mengembangkan lebih jauh yang lebih besar dibandingkan dengan bisnis atau usaha yang dibangun dari motif lainnya, seperti warisan, terpaksa, dan lain-lain. Oleh karenanya, banyak ide untuk memulai bisnis seringkali muncul dari hal-hal tersebut yang berkembang pesat karena passion dari pemiliknya. Namun, demikian, memiliki perencanaan bisnis yang sesuai passion saja tidak cukup. Ada hal-hal lain yang perlu dilakukan setelah memiliki perencanaan bisnis, seperti
keahlian untuk menciptakan dan memberi nilai, kemampuan untuk melanjutkan dan bertanggung jawab atas bisnis, ketahanan untuk pulih dari berbagai kesulitan, memiliki kemampuan dalam mengelola aset, memiliki kemampuan untuk mengembangkan serta memiliki keberanian untuk mengambil tindakan maupun keputusan. Orientasi penyusunan rencana bisnis terbagi dua, yaitu yakni dari internal dan eksternal perusahaan. Dari sisi internal ini, perusahaan sebagai gambaran atau roadmap jalannya perusahaan. Dari sisi eksternal, penggunaan utama adalah untuk memperoleh investor atau mitra. Ada dua macam alternatif yang bisa dipilih oleh pesaing pembisnis pemula yang mengkreat produk atau jasa baru yang inovatif, ataukah memasuki bisnis yang sudah ada di pasaran serta sudah teruji. Apabila memilih memasuki bisnis baru yang inovatif, maka yang perlu dilakukan adalah membuat sampel atau prototipenya terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan uji pasar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk atau jasa tersebut bisa diterima masyarakat sebagai konsumen atau tidak. Dalam tahap ini, sertakan kuesioner untuk mengetahui masukan ataupun kritikan atas produk atau jasa yang diuji cobakan. Lalu melakukan analisis sederhana untuk menyimpulkan hasil uji pasar tersebut. Jika hasilnya baik, maka bisa dilanjutkan dengan membuat perencanaan bisnis yang matang agar keberlanjutan bisnis bisa berjalan dengan baik. Apabila kita memilih memasuki bisnis yang sudah eksis sebelumnya seperti kafe, toko, butik, dan lain-lain, maka tidak perlu dilakukan uji pasar karena konsumen dianggap sudah mengenal cukup baik produk atau jasa tersebut. Apabila kita termasuk yang belum memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian, maka hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengikuti kursus, membaca referensi tentang bisnis tersebut sebanyak mungkin, baik majalah bisnis, internet, ataupun bergaul dengan pembisnis di bidang tersebut. Bahkan, jika perlu kita bekerja pada perusahaan sejenis. Namun demikian, ada kalanya kita bisa menyewa orang yang ahli untuk kita rekrut jika nantinya dalam bisnis tersebut memerlukan keahlian khusus dan kita tinggal mempelajari bagaimana menjalankan bisnis tersebut. Setelah dirasa pengetahuan dan wawasan kita cukup dalam bidang tersebut, maka kita harus memulai dokumentasi rencana tersebut dalam bentuk perencanaan bisnis. Rencana bisnis pendirian usaha baru. Nah, pendirian bisnis untuk usaha baru membutuhkan pemikiran dan tenaga yang lebih besar mengingat calon pembisnis masih belum memiliki pengalaman terjun dalam bisnis tersebut. Oleh karenanya yang perlu dilakukan adalah mengawalinya dengan merumuskan bidang usaha yang ingin digeluti. Selanjutnya, kita menyusun visi misi serta tujuan yang jelas agar memudahkan arah bisnis kita ini. Aspek-aspek secara umum meliputi aspek pemasaran, produksi, dan operasi finansial, serta risiko perlu dijelaskan secara teknis baik pelaksanaannya maupun kendala yang mungkin dihadapi. Kemungkinan kendala yang sudah teridentifikasi, kemudian dicarikan strategi ataupun solusi untuk mengatasi ataupun mencegahnya sehingga kita sudah memiliki antisipasi apabila hal tersebut terjadi di kemudian hari saat bisnis sudah berjalan. Rencana bisnis pengembangan usaha. Bisnis yang sudah berjalan sekalipun perlu dievaluasi untuk mengetahui hambatan yang sudah terselesaikan atau permasalahan yang muncul. Permasalahan baru biasanya selalu ada seiring dengan perkembangan waktu, teknologi, serta selera masyarakat. Munculnya teknologi baru besar pengaruhnya terhadap efisiensi produksi dan kualitas yang dihasilkan. Contohnya ini pembuatan keripik singkong dulu dilakukan dengan menggunakan irisan manual sampai dengan pengemasan dengan berbagai alat tradisional. Teknologi baru memungkinkan singkong mentah menjadi keripik dalam bentuk kemasan hanya dalam hitungan menit melalui alat terintegrasi secara komputer. Kualitas produk dan kemasannya pun tergaransi karena sudah ada spesifikasi dan grading sebelumnya.
Para pengrajin keripik singkong yang menggunakan manual pun lama-lama akan tergeser karena munculnya industri keripik yang menggunakan teknologi tersebut. Dari sisi waktu produksi, waktu pengemasan dan kemasan, distribusi dan harga bisa jauh berbeda. Waktu pun seringkali merubah selera. Sebagian besar masyarakat mengikuti tren yang berlaku, sedangkan sisanya menganut prinsip-prinsip tertentu sehingga seleranya tidak dipengaruhi oleh munculnya tren. Namun demikian, porsi masyarakat yang mengikuti tren jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tidak, sehingga pasar banyak mempertimbangkan tren sebagai arah selera masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.